Banyak suami kalau selingkuh ditanya, kenapa selingkuh? Jawabnya, karena istriku dingin, frigid kayak kulkas. Sedangkan kalau istri ditanya, kenapa dingin? Jawabnya, karena suamiku gak pernah mau dengerin aku. Berani salah, berani dong tanggung jawab. Standby. 3, 2, 1, action. Nah, hari ini di podcast Love Revolution kita akan belajar bagaimana kita berani untuk menjadi dewasa karena bertanggung jawab di dalam kesalahan, terutama kalau kamu adalah pasangan yang sudah menikah. Ini merupakan bukti bahwa kamu adalah orang yang dewasa. Jadi kan gini Dan, kita ini banyak yang hidup di metropolitan, kota besar, Betul. macam Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung gitu kan. Betul. Yang mana stress level itu tinggi. Ya. Belum lagi ditambah tekanan hidup ya, kayak biaya yang nggak pernah berhenti rasanya, Betul. tagihan-tagihan yang selalu datang gitu ya. Kayak gelombang gitu ya, kadang-kadang tsunami gitu ya, boom gitu ya. Baru terima gajian, besoknya udah habis gitu. Betul, cuma numpang lewat. Rekening Ya kan? bank kita kayak terminal gitu. Jadi itu membuat suami istri itu jadinya tegangan tinggi gitu kan, emosi kapan aja bisa meledak Ya, gitu. true. Terus mereka jadinya itu defensif. Kalau misalnya mereka melakukan suatu kesalahan, itu patronnya bukannya mengaku salah, minta maaf, tapi malah nyalahin pasangannya. Gara-gara kamu sih gitu. Betul. Gampang ya untuk melakukan hal itu. Nah, makanya ini ada data daripada BKKBN bahwa 65% pasangan yang sudah menikah dan baru menikah sekitar 3 tahun pertama, mereka itu mengalami pergolakan yang atau keributan yang sangat intens. Oh ya pasti. Nah, karena apa? Karena mereka itu pada kaget ya bahwa kehidupan orang pacaran dan kehidupan orang yang sudah menikah itu sangat berbeda banget. Iya, nggak seperti yang dibayangkan. Betul. Romeo and Juliet. Salah. Mati dong ya. Moon Apa and namanya? Roses. Bukan Cinderella and Prince Cinderella. Charming Betul. gitu kan. Happily ever after. Tapi Ya. ternyata setelah masuk pernikahan, happily ever afternya itu sampai masa Honeymoon doang. Betul. Kadang-kadang Setelah honeymoon itu, pun udah ribut. Nah, balik ke dunia betul. nyata kaget Jadi, mereka. inilah yang terjadi bahwa tekanan kehidupan tidak akan pernah berhenti. Namun inilah adalah tanggung jawab daripada pasangan itu. Apakah suami, apakah istri. Untuk berani kalau mereka sampai bersalah untuk berani mengakuinya. Ya, karena kalau orang cuma ngelimpahan kesalahan kepada orang lain mah itu mah gampang gitu ya. Dan ini adalah memang natur daripada manusia. Tidak ada satupun daripada kita yang mau disalahkan. Siapa sih yang mau kelihatan buruk? Siapa sebenarnya yang mau mengakui kesalahan? Kadang-kadang ada mitos yang mengatakan suami nggak pernah salah. Ada mitos yang juga mengatakan istri nggak pernah salah. Bahkan disuruh baca I am sorry gitu nggak mau gitu ya kadang-kadang. Ada kan istri-istri yang disuruh baca bahwa ini apa? Love Revolution. Tetapi bawahnya I made mistake, I am sorry, itu nggak bisa keluar dia gitu ya. Tetapi hari ini kita akan bongkar mitos ini supaya kita mengerti bahwa berbuat kesalahan adalah bagian daripada kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Ada kesalahan yang lebih parah, ada kesalahan yang lebih besar tentunya. Namun kita akan melihat bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Data dari BKKBN tahun 2024 juga menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir itu perceraian di Indonesia naik 13% Dan itu sangat tinggi sekali. Iya, padahal sebelumnya juga udah tinggi nih, ditambah lagi 13% gitu kan ya. Jadi makanya kenapa di Love Revolution ini kita selalu belajar bagaimana mengatur hubungan yang harmonis antara suami istri, orang tua anak, keluarga inti lah istilahnya ya, supaya tidak mudah untuk retak, tidak rapuh, lalu berakhir dalam perceraian. Ya, ada istilah karakter versus emosi. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau ada orang misalnya pada waktu dia bereaksi ya dengan keras, apakah itu bentak, gebrak meja, apakah melakukan KDRT. Nah, apakah itu adalah karakter yang merupakan bawaan karena lingkungan di mana dia itu dibesarkan, ya, rumah tangga di mana orang tuanya juga melakukan hal-hal seperti itu, atau mungkin saja dia snap benar-benar emosi sesaat. Yang mana ini? Nah, menurut kamu bagaimana nih, Dep? Kalau snap emosi sesaat,
orang yang asalnya sabar nggak mungkin juga tiba-tiba gebrak-gebrak meja gitu ya. Jadi itu pasti akumulasi gitu. Karena anger yang tidak di-manage dengan baik gitu kan. Ya. Awalnya mungkin katakanlah cuman banting jaket gitu kan. Banting jaket udah merasa puas. Tapi nanti akhirnya apa? Banting pintu. Harus bunyi yang keras gitu untuk menyatakan kalau dia marah. Ya. Kalau udah banting pintu masih nggak puas lagi. Jadi makin lama makin intens. Harus banting gelas, banting piring yang bunyi krompiang-krompiang gitu baru dia puas gitu kan. Banting HP gitu kan. Sayang banget padahal itu kan. Ya, kalau kamu selama ini dalam mempelajari mental health, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kok terjadi eskalasi dalam puncaknya emosi seseorang itu? Kalau ada tantangan biasanya Daniel. Jadi aku pernah nanganin kasus ya di mana ada KDRT lah dalam hubungan suami istri gitu ya. Dan suaminya itu padahal waktu pacaran dulu dia tidak main tangan. Tapi karena dua-dua sama-sama keras sifatnya, jadi ketika suami marah, istri bukannya mengalah atau diem atau dengerin gitu kan, tapi malah nantang. Apa? Pukul, kalau berani pukul gitu, dipukul beneran. Dan dari satu pukulan menjadi beberapa pukulan berikutnya, terus akhirnya nggak puas hanya nampar atau mukul saja. Yang terjadi malah sudah rambutnya dijambak, diseret berapa meter, sudah hancur lah istilahnya gitu ya. Jadi di situ kita bisa mempelajari bahwa ini studi kasus ya. Jadi kalau punya kemarahan itu harus bisa dikelola dengan baik. Betul. Emosi kita itu harus diregulasi. Coba gunakan kata-kata, bukan menggunakan kekerasan, bukan menggunakan fisik gitu. Betul. Jadi kalau tidak dipelajari maka ya hancurlah rumah tangga Ya, itu. kalau kita percaya bahwa di dalam pernikahan itu salah satu hal yang sangat kuat itu membentuk bagaimana menjaga atau menghancurkan pernikahan adalah komunikasi, betul ya. Kita sering sebut di podcast Love Revolution ini bahwa komunikasi itu ibaratnya gerbang yang menjaga sebuah rumah tangga gitu. Kalau misalnya komunikasinya tidak baik, apalagi sampai terjadi kekerasan, apakah itu verbal abuse, apakah itu secara fisik, maka yang terjadi sebenarnya yang rugi ya dua-dua daripada mereka, betul nggak? Karena apa? Mereka merusak daripada pintu itu, gerbang itu, sehingga kemudian amarah itu akan masuk seperti apa ya, air bah gitu loh. Nah, ada satu ayat firman Tuhan ini yang aku rasa ini sangat relevan buat kita bahas pada hari ini, yaitu Efesus 4 ayat 26. Di sini firman Tuhan berkata, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Nah, ini sebenarnya menandakan gini loh, kalau misalnya marahnya siang hari kan gampang nih. Oh, kita tahu nih kalau di Indonesia kira-kira matahari terbenam jam 6 sore, berarti aku punya 6 jam nih untuk mengelola emosiku. Bagaimana caranya? Mungkin aku keluar dulu, minum kopi dulu, minum teh, aku mandi dulu, misalnya ke jalan, aku naik motor sebentar, naik sepeda, olahraga, pulang udah fresh. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya kita ributnya, marahnya, emosi puncaknya jam 7 malam. Nah, apakah berarti kita punya waktu lebih lama nih, 21, 22 jam, 23 jam untuk misalnya kita outburst gitu, menggelorakan amarah kita. Sebenarnya bukan masalah waktu. Bukan. Tetapi sebenarnya firman Tuhan juga diikuti dengan satu kata-kata, hati-hati. Karena di sana iblis akan menggunakan kemarahan itu sebagai satu pijakan, footstool, untuk kemudian naik dan kemudian hinggap pada emosi kita dan kemudian akan membuat kita tuh tidak terkontrol lagi. Ya. Nah, makanya sangat penting untuk kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak sampai kebablasan dan kemudian yang terjadi kan orang-orang marah itu kan intelijensinya turun 20%. Sehingga ketika dia sadar, loh rumahku kok sudah hancur nih. Loh kenapa suamiku atau istriku kok wajahnya udah babak belur. Loh kenapa kok anakku mati. Yang tersisa adalah penyesalan. Nah, ketika semuanya emosinya udah istilahnya stabil kembali, udah turun tensinya, barulah kita menyesal, what have I done? Nah, inilah yang seringkali ketika orang-orang pulang kerja, makanya itu tinggal di kota besar, kita punya resiko yang sangat luar biasa sekali ketika suami atau istri sudah pulang kerja dengan tensi yang sangat tinggi, kita harus berhati-hati supaya tidak membawa kemarahan itu yang ada di jalan atau dari tempat pekerjaan untuk tidak sampai ke dalam rumah tangga kita. Sadar, akui, dan perbaiki.
Jadi kalau kita lagi bete gitu ya, terus kita marah misalnya gitu ya, kita nggak bisa ngelemparin kesalahan kepada orang lain. Setuju. Kamu sih bikin aku marah gitu. Tadi kan aku nggak apa-apa gitu, gara-gara omonganmu gitu. Ya. Nggak bisa kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Karena sebenarnya kita itu bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Ya. Ya, masalah orang lain mau mancing-mancing, kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan seperti kata firman Tuhan, ya pancingannya nggak akan berhasil gitu loh. Dipancing-pancing mau marah pun kalau kita menjaga hati dengan baik, ya kita nggak bakalan marah meledak-ledak. Ya mungkin kita nggak seneng hati, tapi nggak sampai kelewatan marahnya yang berujung pada penyesalan. Betul, menjaga hati itu tentunya ini adalah suatu journey sepanjang kehidupan kita ya. Ada orang yang bisa menjaga hati ketika muda, tetapi mungkin ketika dia tua dia tidak bisa menjaga hati. Atau mungkin ketika dia miskin atau kaya. Jadi siapapun kalian di luar sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ibaratnya gini, satu hal yang paling gampang. Kalau kita punya emas 1 kilogram, itu kan berarti berharga banget. Emas logam mulia 99,9%. Nah itu harganya 1 gram aja sudah katakanlah let's say supaya memudahkan 2 juta. Berarti 1 kilogram emas itu sama dengan 2 miliar. Nah taruhlah kalau kita tinggal di sebuah rumah. Apakah kalau kita akan pergi kerja, apakah emas itu akan kita taruh cuma di meja makan doang? Ya nggak mungkin kan, Nggak dicuri mungkin orang kan? nanti. Apakah di sana ada terlepas anak saudara atau istri kamu masih di rumah? Tapi kan nanti saudara apalagi kalau rumah itu kosong. Kita nggak mau tiba-tiba ada maling yang tahu dan kemudian pas masuk, nah ini rezeki nomplok buat maling itu. Iya. Nah maka kita yang bertanggung jawab untuk menyimpan dari emas batangan ini, 2 kilo ini untuk ada di tempat yang lebih aman. Taruh Apakah itu di brankas di rumah kita atau kita masuk di safety deposit box di bank, di mana ya. kita perlu bayar setiap bulan. Nah jadi inilah tanggung jawab kita. Menyadari, mengakui bahwa iya aku bersalah karena di sana itu adalah bagian daripada menjaga hati supaya kita mau pernikahan kita ini sampai maut memisahkan. Nggak cuman sampai nanti kita umur berapa, kalau bosan bercerai. What do you think about this? Iya setuju. Jadi kalau kita pas habis marah meledak misalnya ya, terus kita sadar, nah itu kita harus mau mengakui kesalahan kita. Harus. Setelah itu kita harus minta maaf ya kan kepada pasangan kita. Maaf ya tadi aku meledak misalnya gitu. Tanpa embel-embel. Kamu sih gara-garanya. Nah, itu namanya permintaan maaf yang tidak tulus. Ya, kita gitu. praktekkan aja kalau dalam kehidupan perkawinan kita nih. Kan kita kadang-kadang sebagai manusia juga pasti pernah ribut dan kadang sering ribut. Pernah, sering. Betul ya? Iya. Nah kira-kira kalau misalnya aku lagi approach kamu, waktu kamu lagi berdiam diri, lagi nggak mau jawab. So dalam benak kamu apa ketika aku datang, can you forgive me? Minta maaf, tadi aku mungkin ngomongnya sama kamu kasar, aku ngomongnya nggak enak. Nah kalau waktu masih jengkel jangan langsung dipaksa. Kita harus allow cooling time, cooling down time. Yeah. Ya. Jadi kalau orang masih panas hati terus tiba-tiba langsung didatengin, sorry ya tadi aku gini-gini. Itu kan kayak, hah? Diulang lagi, sebel kan gitu. Orang masih sebel, belum bisa gitu loh untuk mengampuni langsung gitu. Biar aja dia. Jadi kalau misalnya dalam kasus kita, kalau aku masih bete, biar aja aku. Biarin dulu gitu, tenang dulu. Nanti kalau aku sudah tenang, karena aku punya mekanismeku sendiri untuk membuat diriku tenang. Misalnya aku berdoa, misalnya aku curhat sama Tuhan, misalnya aku mandi, misalnya aku jalan di taman gitu. Biar aja dulu gitu. Nanti kalau udah tenang, masuk sorenya misalnya, baru kita bisa ngomongin gitu. On average, kira-kira perlu waktu berapa lama? Menitkah, jamkah, atau hari? Tergantung skala tersinggungnya. Tergantung skala sakit hatinya seberapa dalam. Gitu. Jadi kalau yang sepele-sepele ya forget it kan gitu Kalau gampang. ada orang ngomong, loh kalau tapi aku masih panas, masih sakit hati dan perlu waktu seminggu gimana? Oh ya kalau bisa jangan. Jadi mekanisme kita yang harus diperbaiki. Semakin cepat, semakin lentur kita gitu. Karena kalau seminggu ya pernikahan itu akan menderita selama seminggu dong. Karena ada orang-orang yang pernah kita temui, anaknya udah gede nih. Bahkan anaknya udah mau menikah nih, tapi orang tuanya udah 7 tahun nggak ngomong gitu. Nah itu kan nggak sehat. Itu pernikahan yang tidak sehat dan di ujung tanduk gitu. Bisa-bisa anaknya yang disuruh jadi messenger kan. Betul. Bilang sama papamu ya gini. Nanti dia pergi ke papanya ngomong. Terus dari papanya bilang sama mamamu ya gini. Dia kembali ke mamanya. Kasian loh itu anak. Ya, kenapa kok menurut kamu kasihan? Karena dia gini ya, 2 orang tua
yang seharusnya figur dewasa tetapi berlaku seperti kanak-kanak. Sedangkan anak ini yang masih kanak-kanak dia harus mengangkat dirinya, emosinya lebih stabil gitu dari orang tuanya. Untuk menjadi mediator Ya. Dan dia antara kan orang tuanya. istilahnya hidup dalam satu kebingungan ya. Iya, Aku of harus bela course. papa atau bela mama nih. Iya, kan 50% dalam dirinya mengalir DNA papanya, 50%-nya DNA mamanya. Jadi kan bingung itu anak gitu. Jadi dengan anak-anak yang seperti ini ya jangan heran mereka akan trauma. Nanti kalau mereka besar mereka nggak mau nikah, mereka nggak mau kawin. Betul. Karena melihat contoh yang tidak baik dari papa mamanya. Iya. Nah ini ada ayat firman Tuhan lagi yang cukup bagus nih ya. Yang aku rasa bisa berbicara buat kita para love revolutioner. Amsal 28 ayat 13 di sini tertulis siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan disayangi adalah tentunya disayangi oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita perlu perkenanan dan disayang Tuhan ini. Jadi ayo bagian daripada kita menyadari, mengakui dan memperbaiki adalah kita tahu kita perlu waktu berdiam diri sejenak. Let's say 1 jam, let's say 1 hari. Saran kami kalau bisa jangan lebih dari 2 hari. 1 hari deh gitu, 24 jam deh bila perlu. Kalau setelah itu biasanya kalau ini aku nih secara pribadi ya, Roh Kudus akan ngomong dalam diriku, what have you done? Gitu. Kenapa kamu harus ngomong seperti itu? Apakah kamu nggak sayang kepada hubungan kamu yang sudah bertahun-tahun seperti ini? Kenapa kamu harus marahin anakmu dengan keras begitu? Kenapa kamu harus pukul mereka? Dan itu ada teguran langsung daripada Roh Kudus dalam hatiku biasanya. Dan kemudian kan supaya nggak keterus-terusan. Ya, dan kemudian setelah itu ya aku harus istilahnya mulai approach orang yang aku sakiti. Apakah itu kamu, apakah itu anak-anak. Dan kemudian berkata, maafkan aku, please forgive me, I'm wrong gitu. Ya, jadi ini perlu sekali untuk menunjukkan bahwa kita berani untuk berbuat salah dan kita berani untuk mengakuinya. Salah satu ciri orang yang sudah menikah dan melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Ini mesti kita ingat nih, bahwa pernikahan kalian tuh kudus bukan cuma hari pernikahan loh. Ya, kita menikah tanggal 7 Februari 1998 dan ini dikatakan holy matrimony itu bukan cuma pas hari kamu pemberkatan nikah. Tetapi seumur hidup selama pernikahan ini berlangsung sampai maut memisahkan, pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka kita mesti tahu nih, sebenarnya tidak ada masalah loh dengan pasangan suami istri yang sudah menikah. Kalau dipertanyakan apakah kamu mencintai suamimu, apakah kamu mencintai istrimu, jawabannya pasti iya. Ya, ada banyak orang yang bahkan sudah bercerai, kalau ditanya sebenarnya lu masih cinta nggak sih sama dia? Nah, to our surprise, ada beberapa orang yang bahkan berkata, to be honest with you, sebenarnya gua masih cinta sama ex gua gitu. Tapi then what happened? Kenapa kok kalau masih cinta kok bisa bercerai? Tidak bisa hidup bersama. Karena irreconcilable differences. Ya, karena ini kebodohan, ketidakdewasaan di dalam mengelola emosinya. Ya, dan tidak bisa menjaga komunikasi yang baik. Betul, gitu. Makanya itu kalau kita ngomong bahwa cuman mengandalkan perasaan cinta saja, ini yang mesti kita selalu ingat. Ingat baik-baik bahwa perasaan cinta itu perasaannya ya, chemistry-nya, chemical-nya itu bisa habis, bisa redup gitu. Anggap aja kalau kita minum minuman soda atau limun gitu ya. Minuman limun disukai oleh banyak orang walaupun tuh ini sebagai contoh mungkin gak terlalu cocok tetapi let's for the sake of conversation. Kalau kita buka, ini kan freeze-nya itu ada. Nguap lama-lama gitu maksudnya. Nah, sodanya kan ada. Kan ini seperti cinta yang menggelora gitu. Betul ya? Tetapi kalau merek misalnya apa ini? Enggak usah ngomong merek. Mereknya Love Revolution. Endorse dulu kalau mau disebut merek. Jadi kalau ini misalnya nggak ditutup, lama-lama sodanya itu akan hilang, akan stale gitu dalam bahasa Inggrisnya. Dan kemudian minuman itu nggak lagi nikmat, nggak lagi enak. Ya cuman manis aja tapi udah nggak ada. Betul. Padahal yang membedakan itu dengan lu buat air gula sendiri adalah sodanya itu. Jadi percintaan itu seperti itu. Kalau kita gagal memanage emosi kita dan gagal untuk mengelola perasaan, mengelola cinta, menjaga rumah tangga kita, mengelola emosi kita, menyayangi keluarga kita, menunjukkannya action oriented, maka yang terjadi ya kayak minuman itu yang nggak ada artinya lagi dan kemudian apa dibuang. Nah, banyak orang yang gagal di dalam mengelola percintaannya itu, makanya itu di dalam segmen ini kita mau mengajarin kalian bahwa tidak semua masalah itu layak untuk diributkan.
memulihkan. Yes, setuju. Betul? Jadi ini tipsnya ya, Yes. salah satunya itu harus pick your battle. Jadi dipilih-pilih gitu loh, masalah mana yang penting, yang prinsip sifatnya ya kan, yang harus diargumentasikan gitu. Tapi kalau yang nggak terlalu penting atau nggak terlalu prinsip, ya udahlah merem dikit gitu loh. Jadi masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin gitu. Ya. Jangan dibalik, masalah kecil lu digedein, masalah gede lu ledakin. Waduh, hancur rumah Ya, tangga. ada episode Love Revolution berjudul We Are One Team. Ini kalian perlu dengarkan bahwa ibaratnya seperti sebuah tim sepak bola. Istilahnya kan ada lawan, ada tim A dan tim B. Nah, kalian misalnya di tim B. Nah, musuh kalian itu bukan sesama anggota tim B, tetapi musuh kalian itu adalah tim A dan kalian punya misi bersama untuk ngegolin bola kalian ke gawangnya tim A. Nah, ini yang mesti kita ingat nih, bahwa orang itu termasuk dalam pernikahan, suami istri dan orang tua dan anak. Ini bisa punya satu, kalau kita bersama-sama ya, dan kita mau melakukannya bersama-sama ada dua cara. Yang pertama, have a common enemy. Oke? Atau yang kedua, have a common mission. Gitu. Jadi ketika misalnya yang tim A tadi itu adalah our common enemy, maka kita akan berikan semua kekuatan kita untuk nyerang tim A bersama-sama ini. Ini musuh kita di luar rumah. Gitu. Tetapi bayangkan kalau misalnya ternyata tim B ini ribut sendiri. Kemudian misalnya ngegolin bola ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri Ya, jadinya. gol bunuh diri kan. Iya. Berarti we need to understand which one is your fight gitu. Tidak semua hal. Kalau misalnya suami lagi suntuk dan ngomongnya kasar, ya istrinya lagi lebih waras, ngalalah. Atau mungkin kadang-kadang suaminya yang mungkin pada hari itu lebih waras, istrinya yang lebih tensinya tinggi, ya suaminya ngalah lah. Jadi dengan cara seperti itu kita akan melihat bahwa tidak semua itu harus dibuat menjadi perang dunia keempat atau kelima atau ketujuh. Tips dari DND juga nih, punyai kesepakatan gitu. Jadi kayak kita tuh udah janjian, kalau suatu hari kita berantem ya, maka sandinya tuh adalah seperti ini. Kalau aku ngomong, udah jangan diterusin. Misalnya gitu, jangan diterusin. Nah itu harus mau mundur pasangannya, ya jangan masuk lagi gitu. Karena kalau diterusin sebentar lagi pasti akan meledak gitu. Jadi ada kata-kata sandi yang kita bisa janjian dengan pasangan kita gitu. Kalau kata-kata itu udah muncul keluar, maka jangan diteruskan lagi karena nanti pasti akan babak belur. Betul. Nah makanya itu perlu di dalam masa-masa seperti ini ketika kita lagi ngambil momen pause ini, pikirkan kira-kira di dalam kerusakan hubungan ini peranku apa? Jadi kita tidak cuman sambil marah, kemudian entertain emosi kita, kemudian menuntut pasti salah dia tuh. Ya. Tetapi percaya nggak bahwa ternyata keretakan dalam rumah tangga itu punya peran masing-masing minimal 50% daripada masing-masing pasangan. Sebaliknya kalau keberhasilan suatu pernikahan minimal 50% dua-dua juga ikut andil. Nggak mungkin cuma satu doang, yang satu memberikan kontribusi 90%, yang satunya cuma 10%, aku rasa nggak mungkin gitu. Tetapi tentunya dalam hal ini, mari kita refleksikan, kalau sampai terjadi perselingkuhan, terjadi kerusakan, terjadi KDRT, kira-kira peranku apa? Sehingga terjadinya kasus ini. Kalau suami istri bisa cool down, bisa belajar untuk menahan emosi dan berpikir seperti ini, aku rasa bahwa ada suatu hal yang akan lebih baik bahwa pemulihan itu dapat terjadi. Mengambil tanggung jawab itu pintu pemulihan. Nah, jadi kalau udah terjadi ada keributan di dalam rumah tangga, kita harus berani untuk introspeksi kan. Kalau udah selesai introspeksi ya kita harus berani bertanggung jawab. Ya. Kalau kita merasa salah ya kita minta maaf gitu kan ya. Atau kadang pun kalau kita tidak merasa salah, Ya. demi mengurangi kemarahan pasangan kita bisa bilang, maaf ya tadi aku buat kamu marah. Karena sebenarnya aku nggak tahu salahku di mana, tapi ya udahlah karena aku buat kamu marah, aku minta maaf karena buat kamu marah gitu. Itu bisa meredakan kemarahannya. Semoga para pasangan mulai melihat bahwa di podcast kita Love Revolution itu ada banyak pembelajaran nih. Nah ada playlist, ini saranku ya. Jadi masing-masing suami istri ini mesti bertumbuh. Nah bertumbuh itu tidaklah sesuatu yang mudah. Ada istilah growing pains gitu. Kalau kita remaja tiba-tiba anak kecil yang cowok suaranya tiba-tiba gede, gitu ya. Atau misalnya perempuan tiba-tiba mengalami menstruasi. Dan itu sangat, aku rasa pasti nggak enak juga kan. Nah makanya itu mau nggak suami istri untuk menuju ke pemulihan itu salah satunya yang kami ajarkan itu adalah berikan dirimu untuk dimuridkan.
kalaupun tidak ada orang yang bisa memuridkan, mungkin kamu ada di ujung bumi dan tidak ada orang yang dapat memberikan konseling kepada kamu, atau kamu nggak bisa pergi ke sebuah gereja lokal yang berbasis keluarga, maka dengarkan aja, cari playlist di podcast Love Revolution apa yang kamu mau pelajari. Di sana ada banyak, misalnya komunikasi. Kedua, tentang pernikahan, membangun pernikahan yang benar. 3, tentang seksualitas. 4, belajar dari teman-teman DND yang beken. Dan beberapa hal yang lagi. 5, keuangan. Jadi coba dengarkan satu persatu itu. Dan kemudian telaah, kira-kira area mana yang keluarga kamu itu lemah. Nah, ini bagian daripada mengambil tanggung jawab. Tambah kalau memang bisa, dapatkan buku Love Revolution sama buku Bangkit Lagi. Karena dengan cara seperti itu kalian akan mempunyai satu guidebook. Akan memudahkan. Nah, sehingga dari sana kamu akan menjadi orang yang tidak lagi play victim gitu loh. Tidak ada orang yang benar di dunia ini kecuali kamu. Nah, itu berhati-hati. Mungkin kamulah orang yang salah. Selama ini kamu merasa bahwa dirimu benar, tetapi dirimu salah. Semoga episode ini menjadi berkat buat kalian. Dan kalaupun misalnya kalian tahu ada hal-hal yang perlu kalian pelajari, jangan sungkan, pelajari, ambil sari-sarinya, dan kemudian tinggalkan komentar Anda apa yang Anda dapatkan melalui episode ini. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.